kita akan membahas tentang latar belakang yang terjadi pada pelanggaran HAM zaman Orde Baru. Gimana? Untuk latar belakang sendiri ya, karena Orde Baru itu kan dimulai sejak adanya Super Semar. Super Semar itu surat perintah 11 Maret, di mana ketika itu Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengamankan situasi Indonesia yang saat itu masih sangat kacau. Nah, kemudian Super Semar itu dijadikan landasan sebagai Soeharto untuk memimpin Indonesia. Artinya ketika itu Soeharto merasa bahwa diberi mandat untuk sekaligus untuk menggantikan Soekarno sebagai presiden. Nah, hal yang apa sih yang latar belakangi terjadinya pelanggaran HAM? Sebenarnya itu diawali ketika perubahan bentuk pemerintahan menjadi sentralisasi. Ketika itu dipegang langsung oleh Soeharto. Nah, kemudian hal-hal sebenarnya kalau misalnya mau dilihat, hal yang pertama kali dilakukan oleh Soeharto itu adalah melakukan pengamanan Indonesia dengan cara melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam PKI. Waktu itu kan ada G30 PKI itu ya. Nah, mereka itu mengamankan orang-orang yang dianggap sebagai anggota PKI. Mereka melakukan penangkapan, kemudian mereka selain ditangkap juga dipenjara atau dikurung. Nah, itu kan sebenarnya sudah melanggar HAM ya, karena belum tentu orang yang terlibat pada saat itu merupakan orang yang terlibat, bisa saja itu hanya keluarganya. Nah, itu merupakan salah satu pelanggaran HAM yang cukup berat. Nah, awalnya sebenarnya hanya ingin mengamankan sih sebenarnya, kalau dilihat hanya ingin mengamankan, tetapi justru cara-cara yang diambil Soeharto itu justru terkesan lebih sangat tidak melihat aturan deh. Jadi terkesan udahlah ambil tembak aja, atau ya udahlah tangkap aja tanpa melihat. Harusnya kan negara Indonesia itu kan negara hukum ya, harusnya dilihat dulu cara menghukum kamu seperti apa sih, kesalahannya apa. Tapi karena Soeharto ini merupakan orang panglima besar di angkatan darat, jadi seolah-olah ya udahlah, yang namanya menjaga keamanan Indonesia harus dilakukan dengan cara apapun, termasuk dengan cara melakukan penembakan seperti Petrus itu. Kemudian juga ada aksi penangkapan mahasiswa ketika ada Trisakti, kemudian juga ada peristiwa Semanggi, nanti Tanjung Priok dan lain sebagainya. Itu Apa ada dampak yang sangat besar untuk Indonesia? Jelas berdampak besar sekali. Apalagi ketika adanya Petrus atau penembakan misterius. Penembakan misterius itu sama alasannya adalah karena keamanan. Siapapun yang melakukan kejahatan pada saat itu, mereka akan langsung ditembak mati tanpa mengetahui siapa yang menembak. Jadi seolah-olah sudah ada yang ditugaskan untuk kalau misalnya ada kriminal atau tindak kejahatan dimanapun, sok tembak aja. Tanpa melihat siapa orangnya. Padahal kan belum tentu. Bahkan kata Soeharto, orang yang bertato saja itu sudah menunjukkan bahwa mereka itu dicap sebagai kriminal. Yang bertato saja itu kan sudah jelas tanpa adanya aturan hukum, tanpa melihat besar kecilnya tindakan yang dilakukan, langsung aja tembak di tempat. Tapi Soeharto beralasan bahwa hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan memberikan shock terapi bagi siapa saja yang melakukan tindakan kriminal. Bahkan mayat itu dibiarkan begitu saja. Nah, hal ini mengakibatkan adanya respon dari dunia luar menganggap bahwa tindakan tersebut itu melanggar HAM karena secara paksa mengambil nyawa orang lain walaupun memang mereka melakukan tindakan kejahatan, tapi kan masih ada hukuman yang lebih baik mungkin diterapkan daripada harus mengambil nyawa orang lain. Tadi sedikit banyak lah mau dari sama Ibu, pertanyaan terakhir, bagaimana pemerintah mengatasi tindakan pelanggaran HAM tersebut? Sebenarnya pemerintah karena waktu itu masih zaman Orde Baru itu masih dipegang sama Soeharto, karena kebijakan tersebut
ataupun kebijakan yang diambil oleh Soeharto. Makanya tidak banyak pemerintah mengatasi hal tersebut. Justru tindakan-tindakan seperti ini malah mengakibatkan banyaknya protes dari kalangan masyarakat, terutama mahasiswa. Nah, ketika itu selain karena adanya pelanggaran HAM, banyak sekali tindakan-tindakan yang kebijakan-kebijakan Soeharto yang diambil pada masa Orde Baru yang justru malah dianggap merugikan, seperti adanya maraknya tindakan KKN, kemudian ditambah lagi tadi adanya Tanjung Priok, kemudian ada lagi gerakan Aceh Merdeka atau operasi Papua Merdeka. Itu mengakibatkan banyaknya tindakan mahasiswa atau banyaknya kecaman dari mahasiswa yang menginginkan adanya reformasi. Nah, dari sana ketika sudah maraknya, sudah banyaknya kecaman dari mahasiswa, demo besar-besaran di mana-mana, mengakibatkan akhirnya pemerintah Soeharto harus mengundurkan diri atau harus lengser ya, karena pemerintah tersebut sudah berjalan kurang lebih 32 tahun. Makanya masyarakat dan mahasiswa menuntut adanya reformasi, terutama dalam supremasi hukum atau meletakkan hukum setinggi-tingginya. Karena tadi seperti Petrus itu kan tidak melihat hukuman yang diterapkan, hanya langsung tembak mati aja tanpa melihat jalurnya harusnya seperti apa gitu. Nah, makanya salah satu tuntutan mahasiswa pada saat itu adalah supremasi hukum. Nah, dari sana karena akibat desakan dari mahasiswa, akhirnya pemerintahan Soeharto lengser dan diganti dengan reformasi. Reformasi itu diawali dengan pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie di sana mulai untuk merombak sistem pemerintahan Orde Baru dengan reformasi, terutama dalam pelaksanaan tuntutan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa dan masyarakat. Jadi kalau pemerintah Orde Baru itu belum sampai tahap untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM, justru diselesaikan pada saat Orde Baru. Meskipun sampai saat ini sebenarnya masih banyak yang belum diselesaikan, misalnya ada Trisakti yang meninggalnya 4 mahasiswa itu, kemudian juga pada saat Tanjung Priok, kemudian juga penculikan aktivis HAM seperti Munir, kemudian Munir ada Marsina, itu buruh wanita yang memprotes kebijakan pemerintah tentang buruh. Kemudian juga ada masalah yang Sum Kuning, itu katanya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu, tapi justru tindakan hukumnya saat itu tidak ada. Ya, jadi sebenarnya masih banyak pelanggaran HAM ketika Orde Baru, tapi belum selesai sampai sekarang. Jadi kasusnya sudah tutup kan? Tanpa ada akhir, walaupun memang sebenarnya pemerintah sampai saat ini masih mengupayakan untuk melakukan tuntutan reformasi yang sudah digaungkan oleh mahasiswa sejak 1998. Nah guys, mungkin cukup sekian dari vlog tentang pelanggaran HAM pada Orde Baru. Mungkin dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tonton video ini. Cukup sekian, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.